Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini di channel Dini Dejan channel ini, channel edukasi kita ini. Di episode kali ini saya akan membahas tentang dua orang dari Pandawa, yaitu yang paling kecil sendiri, Nakula dan Sadewa itu. Gini Pak, yang saya mau tanyain itu di setiap pagelaran wayang orang tuh jarang gitu loh. Aku lihat tuh kalau ada cerita tentang Nakula Sadewa gitu. Kalau Bima kan banyak Arjuna juga, tapi Nakula Sadewa itu loh kok di wayang orang yang sering saya lihat itu tuh diperlihatkannya tuh hanya seperti sosok anak kecil yang ikut sama ibunya terus gitu loh. Pakem Pedalangan itu tidak mengeluarkan cerita itu, jarang, atau memang di kitab Mahabharatanya itu tidak ada juga Pak? Ya sebenarnya sih ada ya. Cuman pementasan wayang wong itu kan juga butuh ditonton. Jadi soal Nakula Sadewa itu sudah masuk dalam idola penonton di kelompok Pandawa. Nah, sehingga rasanya kurang ditonjolkan begitu iya, kan. kurang terekspos sih. Nah, itu ya banyak masalahnya, mungkin ya karena banyak orang yang senang kepada perwatakan atau tingkah lakunya si Bimo, tingkah lakunya si Arjuna, sehingga dulunya itu terus banyak pakem-pakem pedalangan yang sempalan dari Mahabharata, sehingga kurang dikreasi lagi oleh sang sutradara gitu. Tapi dia ada banyak cerita. Ada. Nah, gini dilihat riwayatnya saja, seperti halnya Banjaran gitu. Kalau Pak Nartosabdo mengatakan Banjaran itu adanya tokoh-tokoh itu kan juga seperti manusia saja, masih dari lahir terus sampai dengan hidup di rumah tangga atau menikah atau tidak, itu pada masanya itu, kemudian masa menuju dalam kematiannya. Di kronologi itu nanti bisa bagi sutradara yang mau mementaskan wayang wong itu bisa mengolah atau menata adegan peradegannya, apa yang perlu ditonjolkan gitu. Jadi tidak bisa mencari satu cerita gitu saja diterangkan, ya nanti mesti ada cerita lain itu juga tergantung ada yang nonton apa enggak gitu kan. Memang kurang terperankan itu sih. Nakula Sadewa itu kalau pakeman Mahabharata ya, Nakula Sadewa itu adalah titisan dari dewa kembar Aswin dengan Aswinu, atau Aswino Dewa dengan Aswinu. Nu itu maksudnya bisa Aswinu Sodo. Nah, jadi zaman dulu itu awalnya Aswin itu dewa kembar itu dipercaya sebagai dewa tumbuh-tumbuhan, Herbal. jadi dewa obat gitu ya. Seperti beginilah, bahwa ada api unggun gitu ya, atau api dalam haji itu dipercaya kalau di situ itu ada yang kuasa, ada dewanya, dewa yang kuasa. Ya, kuasa itu satu tapi bisa ada di mana-mana gitu kan. Nah, itu api unggun itu dipercaya, wah ini dewa yang penunggu api ini
terus dinamakan Dewa Agni dan lain sebagainya. Lah ini si Aswino ini dianggap sebagai dewa dari tumbuh-tumbuhan, buah dan daun. Buah dan daun itu sebenarnya bisa dijadikan obat. Makanya diambil saja bahwa Aswino itu Nusodo, Aswin itu adalah Aswino Dewa. Jadi dewa yang suka ngobati. Maka umumnya atau pantas juga disebut sebagai dewa pangruatan. Jadi menghilangkan segala penyakit, segala kejelekan itu bisa dihilangkan sama dia, dimulihkan untuk menjadi yang sebenarnya. Aswino Dewa, Aswin Nusodo itu dulu sebelum diarahkan ke situ, itu dulu sebagai dewa keindahan. Bagi orang-orang yang percaya di Mahabharata itu ya, itu maksudnya dulu itu orang India itu menganggap bahwa dewa kembar Aswino Dewa itu adalah dewa keindahan alam. Keindahan alam. Di pagi hari itu ada lagi dewanya putri namanya Usas. Nah ini Dewa Aswino Dewa itu adalah sebagai tabib lah. Jadi sering mengobati, sering meruat. Ada ceritanya itu dia waktu melaksanakan tugasnya itu pernah menemui seorang Brahmana muda yang namanya Uyamanyu. Uyamanyu itu selalu bertapa, merawat sapi, merawat kambing gitu. Itu dia bertapa tidak makan apa-apa, makannya cuma daun sama buah-buahan itu. Ternyata setelah makan itu kebanyakan atau enggak tahu ya, pokoknya dia terus kena penyakit sampai buta. Buta udah enggak bisa tahu jalan, enggak bisa lihat jalan, enggak bisa lihat apa-apa. Itu mengeluh dia, kenapa begini terus gurunya kasih tahu, gurunya si Brahmana muda itu ngasih tahu bahwa ya coba kamu nganu lah, minta sama dewa pengobatan. Nah ya terus itu dia baru minta kepada Aswino Dewa itu, dewa kembar ya. Nah itu kan dewa kembar, yang satu untuk pengobatan, yang satu untuk pemulihan, jadi merawat semua. Nah itu datang di situ sampai dengan diobati itu si Uyamanyu itu, diobati sembuh. Jadi racunnya yang di dalam tubuh itu hilang. Dan matanya yang cacat sembuh itu juga bisa melihat lagi. Itu pernah itu begitu. Terus pernah satu kali lagi ada ceritanya lagi. Datang dia turun dari kayangan itu, turun ke suatu pertapaan gitu. Ada seorang putri. Seorang putri itu dia sudah tahu kalau itu putri itu bukan putri sembarangan, itu putri adalah istri dari seorang pendeta yang terkenal, putra sang Resi Brigu. Jadi kalau zaman Brahmana itu dewa yang paling tinggi itu adalah Brahma, dewa Brahma. Itu punya anak-anak, beberapa anak itu, punya anak diantaranya itu ada yang namanya Resi Brigu. Brigu ini punya anak lagi namanya Siwana. Nah, Siwana ini nantinya yang menurunkan si Rama Bhargawa atau Parasu.
di Brigu itu adalah leluhurnya Bargawa. Pandu itu leluhurnya Pandawa. Tuh. Iya. Nah, itu Paham. Ciwana itu sudah tua sekali. Ceritanya sudah tua sekali, tapi istrinya ini masih muda sekali. Nah, itu dia turun ke situ mencoba kesetiaannya istrinya itu. Kamu seorang masih muda begitu, kok suamimu udah tua begitu, pilih saja saya ini berdua gitu, dicoba gitu. Anda saya udah suamiku satu itu saja. Kenapa kamu setia? Ya memang itu kewajibannya seorang wanita yang sudah diperistri kan harus setia kepada suaminya. Betul. Nah, terus di situ dewa kembar ini mau menolong karena kesetiaannya istrinya ini kepada Resi Brigu, sama-sama keturunan dewa kan itu. Nah, dia terus minta Resi Brigu dipanggil ketemu sama si ini. Saya ingin menolong karena tidak ada keluhan sih si wanita istrimu ini. Dia setia sekali dengan kamu, tapi saya kasihan kebahagiaannya itu banyak yang berkurang kalau orang sudah tua. Nah, makanya ini saya ingin mengembalikan kebahagiaanmu. Ditolong, diobati. Yang satu yang namanya Usodo itu yang satu menghilangkan cacat batin dengan mantra-mantranya. Terus yang satu menghilangkan wujudnya, jadi mengobati wujudnya. Diajak berendam di telaga. Nah, di situ ya semestinya sudah dimantrai atau dirapal apa kepemilikannya si Pangurwat itu tadi. Terus di situ juga dibenahi tubuhnya, diobati tubuhnya, dia keluar jadi muda sama dengan si Aswinu ini. Tampan 3 gitu. Terus istrinya ditanya, mana suamimu gitu, masih ingat enggak? Karena setianya itu jadi bisa membedakan ini suamiku. Benar kalau itu kan seorang wanita yang setia dengan suaminya. Nah, ini terus si Wana ini mengucapkan terima kasih. Jadi si Wana ini yang tadinya sudah tua, agak bongkok-bongkokan itu, sekarang jadi mulai jadi satria muda yang tampan dan Gagah. kembali gitu. Itu ada ceritanya gitu lah. Ini pekerjaannya si Aswinu ini mau turun ke Marsopodo. Nah, pada waktu mau turun ke Marsopodo, kebetulan pada saat itu zamannya sudah zaman Prabu Pandu Dewanoto dari Astina. Itu sudah memperluas wilayahnya, sudah mengagungkan negaranya, dan sudah pokoknya kewajibannya sebagai raja sudah terpenuhi semua lah. Nah, itu dia melaksanakan catur warna. Catur warna itu patokan hidupnya orang zaman dulu. Patokan hidupnya itu anak itu harus berguru, harus menemui acarya, seorang guru, untuk belajar ilmu pengetahuan umum, masalah apa saja, masalah ketuhanan, masalah pergaulan, masalah apapun yang ada di dunia gitu. Terus kalau sudah mencapai umur segitu, kira-kira remaja lah gitu, dia harus meninggalkan perguruan. Keluarnya di situ itu dengan tanda pakai upah vita. Upah vita itu seperti benang gitu aja, pokoknya ini menentukan kasta maksudnya. Golongan dia udah keluar situ itu, dia golongannya apa? Golongan satria apa, brahmana apa gini. Tuh. Tapi tetap aja masih remaja, dia keluar harus melaksanakan geraha. Nah, geraha itu harus mengadakan sesaji, jadi melakukan pernikahan, mengurus rumah tangga, itu kan geraha itu kan persajian rumah.
gitu. Nah, ini masuk di situ. Pandu ini sudah masuk ini kalau punya istri Dewi Kunti sama Dewi Madrim. Kemudian yang ketiga ini Prasta. Prasta itu orang kalau sudah membangun rumah tangga dan mengurus kehidupannya itu harus melakukan prasta itu menyepi ke tempat hutan yang sepi untuk menelaah apa yang telah terjadi dan mendekatkan diri kepada sang penciptanya. Nah itu Prabu Pandu itu sudah mencapai itu, keluar dari negara Astina melaksanakan itu sampai di hutan dia baru bertapa dan bersamadhi. Kemudian dia ingin melakukan sesaji dengan daging rusa. Pada waktu itu dia akan membunuh seorang Brahmana Kimindomo itu. Nah, setelah membunuh Kimindomo itu kan sudah di sop dewa, sopnya dewa. Jadi disumpahi, dikutuk. Nah, sudah dapat kutukan. Memikir lagi bahwa ini sudah dapat kutukan begitu, tapi saya belum punya putra, belum punya keturunan, khususnya putra pria yang untuk menjaga negara Astina ini dan itu dengan melakukan dharmanya. Itu yang terpilih ini gimana punya anak? Padahal kalau sumpahnya itu kalau kamu mendekati atau bergaul dengan istrimu, kamu akan mati. Nah, ini terus si Kunti ingat bahwa pernah dikasih ajian atau dikasih mantra dewa yang namanya Aditya Hridaya itu. Mantra itu dirapal terus sampai mendatangkan dewa dan minta diberi syarat untuk bisa mempunyai keturunan. Itu mendatangkan Dewa Dharma, mendatangkan Dewa Bayu, mendatangkan Dewa Indra, dan ketiganya itu sudah memberi syarat bisa berputra Yudhistira, bisa berputra Bima, bisa berputra Arjuna. Nah si Madrim ini istri keduanya ini belum punya juga kan. Nah, Kunti ngasih saran atau memberi ajiannya itu, mantranya itu disuruh kok memakai si Madrim. Nah, Madrim mengucapkan sesaji atau rapalnya itu mendatangkan dewa Aswin dan Aswino. Itu dia sengaja ya Pak milih dewa itu? Iya, sengaja. Kan dia bisa mendatangkan dewa yang dikehendaki. Nah, gitu. Dan dewa itu akan memberi putra. Semua tiga ini sudah dilahirkan, Yudhistira, Bima, Arjuna. Ini Madrim mendatangkan dewa kembar itu. Ya dikasih syarat sama dewa kembar itu. Dewi Madrim bisa garbini atau bisa mengandung seorang anak. Nah, ini kalau pakem Mahabharatanya ngandung punya anak ini lahir kembar si Nagla Sadewa itu tuh. Tapi kalau pakem pedalangan caranya beda lagi. Setelah Pandu membuat besar negaranya begitu sampai dengan kewibawaannya sudah melebihi negara Astina itu paling gede, prasasat gitu, bagaikan setengah dunia ini sudah menjadi wilayah Astina, gambarannya gitu. Nah ini pada saat si Madrim itu mengandung itu kan umumnya nyidam. Nah ini umumnya nyidam, dia ingin punya keinginan ini dianggap jadi keinginannya cabang bayi kan mesti gitu orang nyidam. Nah ini ingin mau wisata lah pokoknya. Nah ini di atas negara Astina dengan naik Lembu Andini. Tunggangannya Dewa Siwa.
Dewa Siwa ya Bathara Guru itu. Kalau ini bapaknya ini sudah Bathara Guru. Iya. Yang kuasa ini Bathara Siwa derajatnya di bawah Bathara Guru sebab jadi anaknya Bathara Guru. Oke, kalau pakem pedalangan itu bedanya. Betul. Nah ini minta titihan atau tunggangan dari Bathara Guru. Pandu yang sudah menjadi orang paling sakti, paling bisa mengangkat negara dan keluarganya. Itu minta kepada Bathara Guru diizinkan Andini ditunggangi dinaiki Madrim. Dia berkeliling wilayah Astina. Nah, setelah keliling selesai turun. Nah ini Nandini ini karena bisa mengerti dan bisa berdialog, bisa berbicara. Jadi terus dia dibicarakan saja, ya sudah kamu sudah selesai tugasmu untuk ngantar saya, kamu pulang aja dulu, enggak diserahkan lagi. Nah ini kan Bathara Gurunya ini gimana sih ini anak kok terus arogan gitu. Oh, nggak dikembaliin lagi. Nggak dikembaliin, suruh pulang sendiri gitu. Ini kok lebih arogan lagi. Nah, pada waktu Tingkepan mengadakan persajian untuk hamilnya itu, si Pandu ini jatuh sakit karena dosa-dosanya itu tadi, seperti halnya ya pinjam sama dewa itu sudah melebihi batas manusia kan, pinjam harta miliknya Raja Dewa itu ada dosanya, dia membunuh siapa? Rusa itu tadi ada beberapa dosanya terkumpul, sudah waktunya berarti sudah waktunya ini si Pandu harus mati. Nah itu mati Pandu. Si Madrim ini merasa berdosa karena ngidamnya Madrim. Ini sampai di ini harus bela pati. Namanya Seti itu bunuh diri. Labuh itu bela pati. Jadi kalau orang-orang itu umumnya dulu itu kalau suaminya mati ini labuh pati itu. Nah, labuh patinya dia itu dengan menusuk dirinya sampai dengan bayi yang di dalam ini udah keluar, nggak bisa terlahirkan lagi toh. Dipaksa datangnya Dewa Aswin dan Aswinu menitis ke dalam perutnya si Madrim itu, bayi keluar lahir. Jadi supaya selamat ya Pak. Nah bayinya lahir selamat, itu kan anak dewa itu sudah lahir, terus itu jadi nitis di situ dua itu. Nah itu lahir yang cara akan pedalangan, kalau yang tadi cara Mahabharata itu lahirnya ada. Itu juga sudah bisa dijadikan cerita wayang wong sampai dengan 2 cerita atau 1 cerita kalau dikembangkan oleh sang sutradara. Nah itu entah itu masih belum berniat untuk mengembangkan atau gimana, sampai sekarang ya Nakula Dewa itu cuma sebagai untul gitu. Cuma ikut-ikutan gitu kan doang. Sepertinya gitu. Ada dimasukkan, agak ditonjolkan sedikit saja, yang keluarnya Sadewa ini harus berantem sama Kresna, itu ya kurang cocok ya. Namanya panutan ya, panutan itu kok sampai Kresna sama ini berantem, ini ya kurang cocok. Itu ada cerita yang disebut dari keluaran buku Sudomolo. Sudomolo itu juga sempalan, bukan dari Mahabharata. Caraka itu mengatakan bukan orang berpangkat ini pendeta desa yang soalnya banyak yang berbeda anunya. Silsilah. Makanya dia ingin diruat sama si Sadewa.
Sadewa. Kenapa nggak sama Nakula? Masa Sadewa doang? Ya ini kebetulan ini yang bikin cerita gitu. Gitu loh. Ya kan sudah saya katakan itu bukan pakemnya, bukan apa, bukan yang dari mapa. Sempalan Citra Gondo Mayit atau Citra Gondo Layu itu. Dapat di situ ditemuin sama si Betari Durga. Ini mengambil kesempatan karena Sadewa itu kan lambang keindahan. Ya tadinya kan lambang keindahan alam. Jadi ya bagus banget. Sebenarnya kalau pakeman Mahabharata bagus itu ya Sadewa, bukan Arjuna. Bukan Sadewa, aku Nakula gitu. Oh iya, I'm sorry gitu lah pokoknya. Nakula Dewa kecuali itu ada pakem lagi seling atas bawah ya. Biar bingung biar nonton lagi maksudnya. Kematiannya kalau di Mahabharata kan